Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Naskah proklamasi yang selalu dibacakan setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Muhammad Resya dan juru kamera Niken Riwu akan mengajak Anda untuk menilik kembali sejarah penyusunan naskah proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kediaman perwira tinggi Angkatan Laut Jepang Laksamana Muda Tadashi Maeda menjadi saksi lahirnya naskah proklamasi. Gedung yang didirikan oleh arsitek Belanda JFL Blankenburg pada tahun 1920 ini pernah dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 1931, lalu diambil alih oleh British Consul General pada Perang Pasifik hingga Jepang menduduki Indonesia. Ketika sekutu mendarat di Indonesia dan Jepang mengalami kekalahan, gedung ini pun menjadi markas tentara Inggris. Gedung ini menjadi sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia karena pada 16 hingga 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa bersejarah, yakni perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0476 pada tanggal 24 November 1992, gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta ini ditetapkan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gedung bergaya arsitektur Eropa ini didirikan di tanah seluas 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi. Terdapat 4 ruangan yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi. Inilah ruang pertemuan. Tempat ini menjadi tempat sejarah pertama dalam perumusan naskah proklamasi. Saat itu usai peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 10 malam. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Tadashi Maeda di ruangan ini. Di ruang perumusan inilah sekitar pukul 3 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Satu demi satu kalimat disusun, kemudian dibentuk menjadi sebuah draft dengan tulisan tangan. Draft yang tadi masih berbentuk tulisan tangan usai disetujui oleh para perumus, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Selanjutnya di ruangan inilah, ruangan pengetikan naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik, didampingi oleh BM Dia. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Sayuti Melik terhadap naskah proklamasi. Seperti kata tempo berubah menjadi tempo, kemudian kata wakil-wakil bangsa Indonesia dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan juga ada beberapa perbaikan penulisan tanggal, bulan, dan tahun. Inilah tempat terakhir, yakni ruang pengesahan. Di tempat inilah naskah proklamasi disetujui oleh para hadirin yang hadir. Ada sekitar 40 hingga 50 orang yang hadir, dan di tempat ini pula lah naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disahkan. Peristiwa itu terjadi di subuh hari, tepatnya di hari Jumat 17 Agustus 1945 yang juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Usai diketik oleh Sayuti Melik, naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta di atas piano ini. Selama pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM, kunjungan luring ke museum ini ditiadakan. Sebagai alternatif, masyarakat bisa mengikuti tur virtual secara kolektif dengan menghubungi pengelola. Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi Hari Trisatya Wahyu mengatakan, animo masyarakat masih cukup tinggi dalam berkunjung ke museum secara virtual. Dalam 6 bulan terakhir, sekitar 19.000 orang telah mengikuti tur virtual.
Jadi memang untuk pemanfaatan digital memang seperti Mas yang tadi lihat, itu sudah sejak lama kita lakukan karena itu tadi sebelum ada istilahnya pandemi ini kita memang ingin mendekatkan pengunjung yang tidak bisa melihat secara langsung dengan melakukan semacam aplikasi yang Siji. Jadi nanti semacam barcode bisa diunduh di Play Store dan itu akan dilihat dimanapun posisi pengunjung akan melihat Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pada lantai 2 bangunan ini menampilkan serangkaian proses sejarah bangunan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Perabotan dan benda bersejarah yang ada di museum ini sebagian besar sudah berupa replika. Hanya gedungnya saja yang keasliannya masih tetap dijaga. Dari Jakarta, Muhammad Reza, Niken Riwu, Metro TV.